Dalam sebuah pemerintahan, menteri adalah pejabat tinggi negara yang memimpin kementerian dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Mereka dipilih untuk menjalankan kebijakan pemerintah di bidang tertentu, seperti ekonomi, pendidikan, pertanian, atau pertahanan. Menteri biasanya berasal dari kalangan profesional, akademisi, pengusaha, atau politisi yang memiliki pengalaman di bidang yang mereka tangani. Dengan kata lain, menteri adalah orang kepercayaan presiden yang diberikan tugas untuk mengelola sektor-sektor penting demi kesejahteraan masyarakat. Sebagai seorang pemimpin dalam kementerian, pekerjaan utama seorang menteri adalah merancang kebijakan, mengawasi pelaksanaannya, serta memastikan program-program pemerintah berjalan dengan baik. Selain itu juga, mereka berperan dalam mengatur anggaran, mengkoordinasikan berbagai instansi, serta mewakili negara dalam pertemuan nasional dan internasional. Dengan tanggung jawab sebesar itu, seorang menteri dituntut memiliki keahlian, integritas, dan strategi yang baik agar dapat memberikan dampak positif bagi negara dan rakyat. Nah, teman-teman tahu nggak? Pemerintahan Presiden Pak Prabowo Subianto membentuk Kabinet Merah Putih yang diisi oleh berbagai tokoh penting dari berbagai bidang. Selain dikenal karena pengalaman dan kebijakan mereka, beberapa menteri dalam kabinet ini juga memiliki jumlah kekayaan yang sangat luar biasa. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara yang dirilis oleh KPK melalui situs resminya, terdapat 5 menteri dengan harta kekayaan terbesar. Nah, penasaran kan siapa aja mereka? Mari kita bahas berikut daftar 5 menteri terkaya di Kabinet Merah Putih. Pertama, Menteri Pariwisata Ibu Widianti Putri Wardana. Nah, di urutan pertama, sebagai menteri terkaya di Kabinet Merah Putih, menurut laporan, total harta kekayaan per 31 Oktober 2024 yang mencapai 5,43 triliun. Ibu Widianti Putri Wardana lahir pada 8 Desember 1970 di Singapura. Ia adalah seorang pengusaha Indonesia yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Pariwisata pada 21 Oktober 2024 lalu. Sebelum menjabat sebagai menteri, Ibu Widianti menempuh pendidikan di Universitas Pepperdine dan menjabat sebagai direktur di PT Teladan Aprima Agro. Dan ia juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial termasuk sebagai Sekretaris Jenderal Yayasan Jantung Indonesia. Berikut adalah kekayaan dari Ibu Widianti Putri Wardana, yang terdiri dari tanah dan bangunan sekitar 152 miliar, 7 mobil mewah, 19,4 miliar, surat, kas, harta bergerak, dan harta lainnya. Dengan jumlah ini, Ibu Widianti Putri bukan hanya menjadi menteri terkaya di kabinet, tetapi juga salah satu penjabat negara dengan kekayaan terbesar di Indonesia. Dua, Menteri Kelautan Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Nah, di posisi kedua, dengan total kekayaan mencapai 2,66 triliun per tanggal 31 Desember 2023. Bapak Sakti Wahyu Trenggono lahir pada 3 November 1962 di Semarang, Jawa Tengah. Ia adalah seorang politikus dan pengusaha di Indonesia, yang diangkat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 23 Desember 2020 oleh Presiden Joko Widodo dan kembali diangkat pada jabatan yang sama oleh Presiden Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan dan memiliki latar belakang sebagai pengusaha di bidang telekomunikasi dan teknologi. Rincian kekayaannya mempunyai tanah dan bangunan seharga 91 miliar, mobil dan motor 1,8 miliar, harta bergerak, surat berharga, kas, dan juga harta lainnya. Bapak Sakti Wahyu Trenggono memang dikenal sebagai pengusaha sukses sebelum masuk ke dunia pemerintahan. Nah, di peringkat ketiga, ada Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yaitu Bapak Erick Thohir. Dengan total kekayaannya sebesar 2,31 triliun per tanggal 31 Desember 2023. Bapak Erick Thohir lahir pada 31 Mei 1970 di Jakarta. Ia menjabat sebagai Menteri BUMN sejak 23 Oktober 2019 dan juga menjadi anggota Komite Olimpiade Internasional sejak tahun yang sama.
Berikut detail harta kekayaannya yang meliputi tanah bangunan seharga 419 miliar, mobil dan motor 4 miliar, harta bergerak, surat berharga, kas dan juga harta lainnya. Sebagai seorang pengusaha sukses, kekayaan Pak Erick Thohir memang sudah menjadi sorotan sejak lama. Menteri berikutnya yang masuk dalam daftar ini adalah Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman yang memiliki kekayaan sebesar 1,24 triliun per tanggal 17 Desember 2024. Bapak Andi Amran Sulaiman adalah seorang bangsawan Bugis dan pengusaha di Indonesia. Ia diangkat sebagai Menteri Pertanian sejak tanggal 25 Oktober 2023. Setelah sebelumnya memegang posisi yang sama dari tanggal 27 Oktober 2014. Sebelum menjadi menteri, Pak Amran memimpin Tiran Group, sebuah perusahaan konglomerat yang berbasis di Makassar dan beroperasi terutama di Indonesia Timur. Pendidikan dan sebagian besar karirnya berfokus pada bidang pertanian, dan ia juga tercatat sebagai dosen ilmu pertanian di Universitas Hasanuddin. Nah, berikut adalah rincian hartanya, yang mempunyai tanah dan bangunan 276 miliar, 9 mobil 15,9 miliar, harta bergerak, surat berharga, kas, dan harta lainnya. Dengan latar belakang sebagai pengusaha sukses dan akademisi di bidang pertanian, Pak Amran Sulaiman membawa pengalaman yang kaya dalam mengelola sektor pertanian di Indonesia. Nah, teman-teman, di peringkat kelima, ada Menteri Investasi, Hilirisasi, atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bapak Rosan Ruslani, yang memiliki total kekayaan sebesar 864,6 miliar per tanggal 28 November 2024. Bapak Rosan Perkasa Ruslani, sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Bapak Rosan juga dikenal sebagai pendiri Rekapital Group sebagai perusahaan keuangan terkemuka di Indonesia dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia periode 2015 hingga 2021. Dengan detail kekayaannya, mempunyai tanah dan bangunan 511 miliar, 2 mobil dan 1 motor 1,8 miliar, harta bergerak, surat berharga, kas dan juga harta lainnya. Nah, teman-teman, siapa menurut teman-teman yang paling menarik di daftar ini? Tulis pendapatnya di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.